Itu kan menurut kami Ustaz. Jadi kayak gimana kalau menurut Ustaz, pendapat Ustaz gimana kalau seandainya Ustaz bertemu langsung dengan Nikita Mirzani? Kalau menurut Ustaz ya, Iya. kalau seandainya ditakdirkan Ustaz bertemu dengan Nikita Mirzani ya, sebenarnya rasanya mustahil ya, tidak mungkin. Wallahu a'lam Ustaz. Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya, karena apa yang kita inginkan belum tentu ditakdirkan Allah. Dan apa yang tidak kita harapkan kadang bertemu. Itulah takdir. Jadi kalau sekarang Ustaz menganggap tidak mungkin rasanya bertemu. Tapi kan Wawan bertanya kalau tadi ya, kalau seandainya Ustaz ditakdirkan bertemu dengan saudari Nikita Mirzani, apa yang Ustaz sampaikan? Pertama, Ustaz ingin sampaikan ke Nikita Mirzani bahwasanya nanti kita setelah mati atau pada hari kiamat itu tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ada yang saya tanyakan sama abang cik Aduh. tentang Nikita Mirzani ya bang. Jadi nyo kan mengatakan seperti kau bang nyo bersedia untuk masuk neraka. Jadi apa pendapat abang bang? Oh, itu artinya. Iya. Kalau menurut abang itu luar biasa. Awak sebagai manusia itu kan berkeinginan ingin masuk surga. Iya. Nikita Mirzani kan minta neraka. Luar Ya. biasa itu. Dalam artinya mengecek kan. Iya. Jadi kalau menurut abang, itu termasuk orang-orang yang mengorok-orokkan agama. Jadi itu contoh yang tidak baik. Itu harus diklarifikasi itu. Tidak baik tuh, contoh yang elok tuh. Jadi awak sebagai manusia aku sebelum mengecek itu dipikir-pikir dulu kan. Jadi tidak tersinggung orang. Jadi awak harus berhati-hati mengecek itu. Kalau menurut abang, iyonya masuk neraka atau tidak? Ada bang, pendapat abang? Menurut abang pribadi, Ya. maksud neraka atau surga itu tergantung nanti. Ya. Tergantung Allah kan. Ya. Awal tuh saya nentukan kan. Tahu setelahnya mengucapkan itu, ini bertaubat. Nah, ini kalau bertaubat pasti diterima oleh Allah tuh. Karena Allah kan Maha Pengampun. Nah, jadi kalau ingin mendalamnya, Ustaz ada. Ustaz. Cak, tadi Ustaz lebih paham. Ya Ustaz. Dalam kan? Iya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh saya gabung ya? Jadi Ustaz. Sini aja Ustaz. Nah, Biar jelaskan dekat. apa kabar San? Ustaz Ihsan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustaz Wan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Ustaz. Nampaknya hangat diskusi kah? Iya Ustaz. Apa tema kah diskusinya? Tentang Nikita Mirzani ya Ustaz. Nikita Mirzani? Iya. Kok tema artis? Insya Allah. Apa pembahasannya kah? Jadi Ustaz Ustaz Ihsan kamu tanya Ustaz tentang masalah yang disampaikan Nikita Mirzani yang lagi viral Ustaz. Yang lagi viral, Iya, yang Ustaz. lagi hangat-hangat tuh. Jadi banyak Ustaz diucapkan Ustaz masuk nerakanya atau bawah Ustaz. Tadi lah dia jawab ya Sawan. Ya, gambarannya Ustaz alam secara rinci Ustaz. Oh itu. Iya. Jadi ada Ustaz kimia, tanya ke Ustaz langsung kan. Jadi banyak Ustaz. Sebenarnya tadi Ustaz lah mencari lah menontonlah video yang dikirim dari kawan-kawan. Ada yang bertanya, sebenarnya Nikita Mirzani itu. Semakin bertambah-tambah mah. Patang tu beliau mengatakan Habib Razik Syihab itu sebagai penjual obat. Ya, kemudian saya lihat sebenarnya Nikita Mirzani itu salah memahami kata-kata Habib. Ya, kalau kecil Ustaz, Habib dengan Tobib itu berbeda. Mungkin anggapan Nikita Mirzani itu Tobib.
Kalau tabib betul tukang obat, penjual obat yang bisa mengobati. Nah, jadi kok tabib. Tapi kalau habib itu beda. Habaib jamaknya kan. Artinya adalah orang yang mempunyai garis keturunan Rasulullah, yang nasabnya kok bersambung ke Rasulullah, kok Habib. Jadi Nikita Mirzani kan ada kata-kata Habib belakangnya, disangkanya tabib tukang obat. Ya, kalau menurut saya itu jawaban pertanyaan pertama dari kawan tuh. Kemudian yang kedua kok, yang baru-baru kok videonya seolah-olah meremehkan neraka. Keceknya saya ingin masuk neraka, bisa reunian dengan para artis luar negeri, tidak artis Indonesia katanya kan. Emangnya pertanyaannya, emangnya artis-artis kok masuk neraka semuanya? Enggak lah. Artis-artis kok kan ada yang artis hijrah. Sesudah hijrah dia tetap main film sebagai pembawa acara, sebagai motivator, masih mengisi televisi-televisi yang ada di Indonesia. Bukan berarti semua artis masuk neraka. Nah, inilah salah itu. Ya. Jadi apalagi kalau sampai mengatakan saya ingin masuk neraka. Oh, kalau menurut Ustaz ya, perkataan atau statement Nikita Mirzani kok bukan dari hatinya. Itu hanya berolok-olok saja. Kalau dari hatinya Nikita Mirzani kok mengecek, tidak akan taluk. Mana itu Ustaz? Mana tidak taluk? Karena gambaran neraka itu adik neraka aja ya. Adik neraka atau neraka paling rendah, yang paling ringan. Rasulullah pernah mengatakan, inna adana ahlin nar adzaban yanta'ilu na'laini min narin. Artinya sesungguhnya serendah-rendahnya azab yang diberikan kepada ahli neraka itu, dia memakai sandal yang terbuat dari api neraka. Kemudian dipakainya sandal kok mendidih, ya. Mendidih artinya ia geli dimauhu, artinya mendidih otaknya kalau dipakainya sandal. Itu sandal aja alun dimasuknya ke dalam api neraka, baru sandal dipakainya mendidih otaknya. Luar biasa siksaan neraka. Jangan berangan-angan kita masuk neraka. Yang ringan aja di terpijak ada bara itu atau sandal yang dibuat dari neraka itu mendidih otak kita, apalagi kalau sampai kita masuk ke dalamnya. Jadi jangan sampai sekali-kali berangan-angan. Jadi kalau menurut Ustaz ya, statement Nikita Mirzani itu hanya sekadar berolok-olok saja, tidak dari hatinya. Kalau dari hati tidak akan mampu. Jangankan orang sehat seperti Nikita Mirzani ya, seperti kita yang sehat, orang gila aja, orang yang dalam gangguan jiwa itu tidak akan mampu masuk ke atau memegang api neraka itu. Tidak akan mampu. Jangankan api neraka, api di dunia aja orang gila takut. Cobalah kalau tidak percaya dipraktekkan. Ada orang gila duduk, kemudian ada api neraka kayaknya. Api di dunia kok. Korek api atau puntung api, baru api. Ketika dipegang sekali terasa angin, pastinya lari. Takut ya. Itu orang stres itu, orang gila. Apalagi kalau orang sehat. Kalau tidak percaya Nikita Mirzani itu, cobalah hidupkan api kompor, kemudian letakkan tangannya di atas. Gitulah gambaran api neraka. Itu baru api dunia, belum seberapa. Jadi seperti itu. Jadi statementnya itu hanya sekedar berolok-olok. Dan berolok-olok itu bahaya sekali. Bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, melunturkan iman. Jadi tidak boleh berolok dalam masalah agama, dalam perkara agama. Di dalam surat At-Taubah ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah dalam surat apa? Surat At-Taubah ayat 65 ini, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila kalian tanya kepada mereka apa yang mereka ucapkan itu, pasti mereka akan mengatakan kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya sekedar
bersenda gurau, bermain-main, berolok-olok. Kemudian katakan, qul abillah wa ayatihi. Apakah dengan ayat Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulnya kamu bersenda gurau? Janganlah kamu meminta maaf. Ya. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguhnya engkau telah kufur. Ya. Telah keluar dari keimananmu. Sungguhnya engkau telah murtad. Ya. Jadi kalau ditanya kepada orang yang main-main tentang apa yang diucapkan mereka itu, pasti dia mengatakan kami hanya bersenda gurau, bermain-main. Padahal itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Jadi ada beberapa yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang pertama itu syirik. Syirik berarti kita mengakui ada Tuhan selain Allah, atau yang bisa memberi manfaat, memberi mudarat, yang bisa menandingi Allah. Maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang kedua, sihir. Sihir itu ketika kita dipelajari ilmu santet, dukun, kemudian bisa anak gadis orang pusing di rumahnya, ingat kepada kita selalu, kita baca mantra-mantranya, maka ini sebetulnya sihir dan bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian berikutnya bermain-main dengan agama Allah atau dengan syariat. Jadi sekarang saya tanya kepada Ustaz Wawan, Ustaz Ihsan ini, mengatakan berolok-olok dengan neraka itu termasuk syariat atau tidak? Bermain-main dengan atau mengatakan berolok-olok tentang neraka ini termasuk syariat atau tidak? Iya. Termasuk. Kenapa? Karena Bagian dari rukun, bagian dari rukun iman. Jadi percaya kepada hari akhirat, hari kiamat itu bagian dari rukun iman. Dan percaya kepada hari kiamat itu termasuk di dalamnya ada surga dan neraka. Kemudian balasan amal kebaikan dan balasan amal keburukan. Itu harus percaya kita, tidak bisa berolok-olok. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun sebesar bidhi dzarrah nanti akan diperlihatkan. Sekecil apapun dia melakukan kebaikan nanti akan diperlihatkan, akan dibalasi. Dan sekecil apapun dia melakukan kejahatan, keburukan, nanti juga akan diperlihatkan. Jadi kita harus percaya kepada hari kiamat. Ya. Percaya kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, kadar baik dan kadar buruk. Ya. Ini merupakan bagian dari rukun iman. Ya. Termasuk di dalamnya surga dan neraka. Tak boleh kita berolok-olok. Kalau kita berolok-olok berarti kita mempermainkan agama atau mempermainkan rukun iman, dan bisa mengeluarkan kita dari keimanan kita, melunturkan keimanan kita. Jadi tidak boleh berolok-olok dengan syariat ini. Ya, nauzubillah. Jadi sekarang Ustaz mau tanya juga, balik kita bertanya. Kalau Ustaz bertanya kawan, kalau ada ustazah, kalau ada saudari kita Nikita Mirzani di hadapan Ustaz Wawan, apa yang Ustaz Wawan sampaikan dari hatilah. Mudah-mudahan terdengar saya di Nikita Mirzani, ya, saudara kita. Kalau saya pribadi Ustaz, kalau saya bertemu dengan Nikita Mirzani, yang saya sampaikan adalah sebelum berbicara berpikirlah dulu. Jangan kalau kita berbicara itu seenaknya kita berbicara. Jadi gara-gara kecewa orang barang kawak kan, lama dia awak ketujuh di orang. Tapi kalau mengecek itu sesuai kemampuan awak, berpikir dulu. Kita letakkan sesuatu itu bertampaknya sehingga orang tu senang menanggap mengecek. Lama dia awak ketujuh di orang. Itu kesana kan? Ini pepatah Minang mana? Padahal dia orang darah Jawa, tetapi pepatah Minang mengamalkan. Kalau lama dia awak ketujuh dia orang. Iya, Ustaz. Masyaallah. Jadi itu yang saya sampaikan, ya. Itu yang saya Pikir-pikir sampaikan. mengecek, ya. Iya, mikir-mikir Ustaz. Kalau saya Ihsan, kalau bertamu Nikita Mirzani, saudari kita, apa yang Ihsan sampaikan? Menurut saya, seandainya saudari Nikita Mirzani kau bertamu sama Ihsan, yang pertama Ihsan menundukkan pandangan Ihsan. Masya Allah. Kenapa Ihsan menundukkan pandangan? Karena
seperti segi pakaian lah Ustaz. Pakaiannya ketat, Iya. bisa melunturkan keimanan seseorang. Bisa hilang hafalannya Ustaz ya. Iya Ustaz. Bisa hilang hafal Ustaz. Masya Allah. Jadi harapan Saisan Nikita Mirzani ini menjadi akhwat ya, tertutup ya. Iya Ustaz. Itu kan menurut kami Ustaz. Hmm. Jadi kayak gimana kalau menurut Ustaz, pendapat Ustaz gimana kalau seandainya Ustaz bertemu langsung dengan Nikita Mirzani? Kalau menurut Ustaz ya, Iya. kalau seandainya ditakdirkan Ustaz bertemu dengan Nikita Mirzani ya, sebenarnya rasanya mustahil ya, tidak mungkin. Wallahu alam Ustaz. Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya, Iya. karena apa yang kita inginkan belum tentu ditakdirkan Allah. Dan apa yang tidak kita harapkan kadang bertemu. Itulah takdir. Jadi kalau sekarang Ustaz menganggap tidak mungkin rasanya bertemu. Tapi kan Wawan bertanya kalau tadi ya. Kalau seandainya Ustaz ditakdirkan bertemu dengan saudari Nikita Mirzani, apa yang Ustaz sampaikan? Pertama, Ustaz ingin sampaikan ke Nikita Mirzani bahwasanya nanti kita setelah mati atau pada hari kiamat itu tidak ada satu pun yang bisa menolong kita kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lagi mengharapkan pertolongan bapak kita. Tidak bisa lagi mengharapkan pertolongan kakak kita, ibu kita, adik kita, paman kita, bibi kita, rekan-rekan kita. Tidak bisa lagi kita mengharapkan pertolongan mereka. Lalu pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang bisa menyelamatkan hambanya. Siapa yang diberi syafaat oleh Allah. Kalau kita sudah tahu seperti itu, tidakkah kita takut kepada Allah? Berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari siksaan neraka. Ya kan? Iya. Jadi akan Ustaz sampaikan seperti itu. Kalau bertemu, bahwasanya nanti kita di akhirat tidak akan menemukan pertolongan selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sekarang Nikita Mirzani mempunyai segalanya, harta melimpah, rumah mewah, kemudian teman-teman semua orang-orang berada, hidup berkecukupan, namun perlu diingat, malaikat tidak bisa disogok dengan uang, dengan kemewahan. Malaikat tidak bisa disogok, dan Allah sekali-kali tidak bisa disogok dengan kemewahan yang ini kita punya, dengan ketenaran yang dia miliki. Kemudian yang kedua, kalau bertamu, ya, Ustaz akan sampaikan, taubatlah kepada Allah sebelum terlambat. Ya. Solatlah sebelum disolatkan. Taubatlah. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Pasti Allah akan ampuni. Siapapun orangnya. Apakah dari kalangan artis, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pejabat, dari penipu, dari maling, bahkan ada dalam kisah riwayat yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian terakhir dia bunuhnya 100. Tetapi karena dia bertaubat, keinginan bertaubat itu kuat, maka Allah akan ampuni. Allah catat itu sebagai kebaikan sehingga dia masuk ke dalam surga. Mungkin itu yang saya sampaikan, kalau seandainya ditakdirkan bertamu, taubatlah sebelum terlambat. Solatlah sebelum disolatkan. Kemudian kalau bisa minta maaflah kepada kaum muslimin. Ya, kepada saudara-saudara kita orang muslimin, karena banyak yang tersakiti dengan bahasa Nikita Mirzani. Mungkin ada yang Wan sampaikan lagi, Sawan? Enggak Ustaz, mungkin itu udah pas Ustaz. Dah pas ya. Mungkin kami sudah merasa puas Ustaz. Ya. Jadi wajah-wajah penuh tanya tadi lah hilang ya. Udah dijawab sama Ustaz kan. Insya Allah. Kita sama-sama berdoa ya. Iya Iya Ustaz. Ustaz. Jadi saya izin dulu. Iya, Ya. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, abang nggak balik ke sana? Ya, ya bang. Saya nggak balik ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.